Perkenalkan, nama saya Amalia Salma, saya dari kelas 11 MIPA 6, absen 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kita iringkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka kita harus menghormati orang tua kita. Di samping memiliki orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka. Sehingga kita wajib berbakti kepada guru. Betul? Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul berbakti kepada orang tua dan guru. Teman-teman, ayo bersyukur kepada Allah, ayo bersolawat kepada Rasulullah, dan ayo berbakti kepada orang tua dan guru. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak, lalu bayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan tanpa lelah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai anak harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang baik. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14 yang berarti, dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita berbirrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita wajib berbakti kepada ibu dan ayah kita sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang berarti, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu tidak akan mampu kan menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar dan tidak terkira. Saat hamil, ibu selalu kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk membiayai kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tuaku.
Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi dengan singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat itu kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberikan jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat itu terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi memberikan jawaban yang sama hingga 3 kali. Lalu siapa, wahai Nabi? Ayahmu. Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Aduh, panasnya. Pokoknya panas banget. Ratusan kali lipat panasnya dari api di bumi ini. Nah, sebagai generasi solih dan solihah, marilah kita berbakti kepada orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka. Doanya begini, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Di samping menghormati orang tua, kita juga harus menghormati ibu dan bapak guru. Karena beliaulah yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa lalu kan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana kita memuliakan ibu dan ayah, karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu dan bapak kita bila kita berada di sekolah. Rasulullah pun pernah bersabda, siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah juga. Mudah-mudahan kita menjadi waladun solihun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.